Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kali ini kita ketemu lagi di Truth Lifestyle. Pembahasan hari ini berkaitan dengan diri kita sendiri. Gitu ya, diri kita sendiri. Apa yang paling berperan besar di dalam kehidupan kita? Yang pasti yang jelas adalah mengenai pemikiran kita, yang seringkali menimbulkan kebaikan, tapi juga sebaliknya banyak menimbulkan permasalahan juga. Akhir-akhir ini kalau saya sering melihat pemberitaan di televisi gitu ya, mengenai kejadian-kejadian kriminal di mana-mana, lalu kemudian di luar akal sehat semua, keluarga kandung saling menyakiti keluarga kandung yang lain, pembunuhan di sana sini, pokoknya tindakan kriminal deh macam-macam. Bahkan sampai kepada mengakhiri hidup dengan cara yang sia-sia, dengan melakukan bunuh diri. Nah itu banyak sekali, marak sekali terjadi akhir-akhir ini. Mengapa? Karena memang kita punya PR yang besar. PR untuk bisa mengendalikan pikiran kita sendiri. Kalau kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita sendiri, yang ada adalah bablas, menjadi pemikiran-pemikiran yang sangat liar. Ketika sudah sangat liar, sulit dikontrol, itu akan sangat merusak. Merusak diri kita udah pasti, gitu ya. Dan juga merusak orang lain di sekitar kita. Sehingga jadinya kita memiliki sebuah kontribusi toksik di dalam relasi kita dengan orang lain. Akibat dari pikiran-pikiran kita sendiri yang kurang baik. Seperti itu. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 ada sebuah ayat firman Tuhan yang mengatakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini sedang menyaksikan tayangan ini, saya ingin sekali mengajak kita semua sama-sama mengulang ayat ini bersama-sama. 1 Petrus 4 ayat 7. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan sendiri, Kristus sendiri ada di tengah-tengah kita untuk meminta kita untuk bisa menguasai diri, memiliki pengendalian diri. Karena itu adalah salah satu dari buah roh ya Bapak Ibu. Oleh karena itu sesuatu yang bukan secara asal-asalan diberikan kepada kita sebagai umat manusia begitu ya, untuk memiliki pengendalian diri. Tapi hal tersebut sangat mengandung makna yang betul-betul sangat berguna di dalam kehidupan kita. Mengenai penguasaan diri tersebut, salah satu yang paling besar adalah pikiran. Kenapa? Sebagai contoh gini, ketika kita sudah punya pikiran negatif terhadap seseorang, maka akan terus bergulir sekalipun orang tersebut sudah mencoba untuk melakukan sebuah kebaikan, sudah mencoba untuk berdamai, sudah mencoba untuk memperbaiki dirinya. Tapi kalau kita terus berperang dengan pikiran-pikiran kita yang negatif, maka kebaikan apapun, perubahan apapun yang ditunjukkan lingkungan kepada kita atau orang terdekat kita kepada kita, tetap saja kita akan mempercayai pikiran kita yang negatif. Ketika kita terus memberikan ruang dan kesempatan pikiran-pikiran negatif itu terus berkembang, artinya kita tidak putus gitu ya. Kita tidak kuasai pikiran itu untuk menjadi tenang dan kita berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, maka pikiran itu akan terus liar. Akibatnya muncul yang namanya rasa cemas, takut, gelisah, overthinking berlebihan, sampai berujung kepada depresi dan mengakhiri hidup dengan cara yang sia-sia. Topik kita kali ini berperang dengan pikiran kita sendiri menjadi suatu tema yang sangat penting untuk kita perlu upayakan. Upayakan dalam arti kita perlu mengendalikan pikiran kita. Gimana caranya ketika pikiran itu sudah muncul yang negatif? Kalau ini berkaitan dengan relasi kita dengan orang lain, ketimbang memunculkan sebuah persepsi-persepsi yang bermain sendiri dalam pikiran kita, lebih baik kita obrolin, diskusikan. Kita cari jalan keluarnya dengan mengkonfirmasi misalnya. Ketimbang kita menilai, ini pasti begini nih, pokoknya dia pasti begini. Nah itu hati-hati Bapak Ibu Saudara, berperang terus. Oleh karena itu saya akhir-akhir ini seminggu terakhir suka membaca beberapa quotes gitu ya, dari beberapa akun sosial media. Ada yang memberikan pernyataan seperti ini, benar dan salah gitu ya, itu sebuah hal kewajaran yang terjadi dalam hidup kita. Namun akan menjadi sebuah masalah ketika diselipkan kata pasti. Misal, saya pasti benar, kamu pasti salah.
Seperti itu. Nah, kata pasti ini seringkali membuat kita menjadi berperang dengan pikiran kita. Wah, ini pasti saya benar. Pasti orang tersebut mau merusak hidup saya. Padahal belum tentu. Oleh karena itu, kuasailah diri kita. Jadilah tenang supaya kita dapat berdoa. Dengan berdoa kita dapat meminta hikmat dari Tuhan untuk bisa membantu kita menguasai pikiran kita. Karena pikiran diberikan oleh diri kita diciptakan oleh Kristus, maka pikiran itu juga menjadi bagian dalam hidup kita. Kitalah yang paling utama yang bisa menguasainya. Kalau pikirannya sudah kemana-mana, mau bapak ibu konseling berkali-kali tapi tidak mau berusaha untuk mengubah pikiran dan mindset, sulit juga bapak ibu. Gitu ya, karena saya seringkali juga melakukan beberapa konseling. Ketika mendapat konseling yang memang tidak berkeinginan untuk mengubah mindset, itu susah banget, jadi PR. Tapi kalau bertekad untuk mau pelan-pelan mengubah mindset, maka sebuah kebaikan akan mulai bermunculan dan akan memperbaiki kehidupan kita. Seperti itu. Salah paham, curiga, itu semua kan bermain dari pikiran kita. Sehingga akibatnya apa? Kita udah berpikiran negatif terhadap diri kita, mungkin orang lain, berkecamuk di dalam pikiran kita. Akibatnya tindakan kita juga akan mempengaruhi apa yang kita pikirkan Bapak Ibu. Gitu ya. Lalu berikutnya ada sebuah teori di dalam psikologi namanya self-fulfilling prophecy Bapak Ibu. Apa itu? Nah, singkatnya saja seperti ini. Apa yang kita pikirkan mungkin akan terjadi Bapak Ibu. Misal, saya datang ke sebuah tempat, saya udah merasa udah pasti gak nyaman deh nih acaranya, misalnya gitu ya. Ketika orang lain melakukan sesuatu karena pikiran kita yang sudah negatif, maka seperti seolah-olah sekitarnya itu akan mendukung apa yang kita pikirkan. Oleh karena itu, mulailah hari dan akhirilah hari dengan pikiran-pikiran yang positif. Kita belajar untuk mengevaluasi. Kalau mungkin pagi hari kita memulai dengan yang negatif, maka kita perlu menyiapkan diri kita, kuasai diri kita untuk tenang, duduk, berdiam diri, merefleksikan hal apa yang masih perlu dievaluasi hari demi hari. Hari ini, besok, supaya pelan-pelan kita bisa terus belajar untuk menguasai pikiran dan menjadi positif. Kiranya sharing hari ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk mulai berdamai dengan diri sendiri dan mulai menguasai pikiran Bapak Ibu masing-masing supaya kita bisa menjadi agen-agen transformasi buat orang-orang di sekitar kita dan terutama buat diri kita dulu. Oke, Tuhan Yesus memberkati. God bless.